Israel mengklaim bahwa kendaraan PBB terkena serangan di Rafah, Palestina pada Senin 13 Mei 2024 karena berada di zona tempur. Akibat dampak serangan tersebut, seorang anggota Dinas Keamanan PBB tewas. Hal itu juga dikonfirmasi oleh pihak PBB. Sementara itu, anggota staf Departemen Keselamatan dan Keamanan PBB, yakni DSS lainnya terluka ini dalam serangan tersebut. Demikian pula diungkapkan juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres. Antonio Guterres menyatakan bahwa kedua kendaraan ini sedang dalam perjalanan ke rumah sakit Eropa di Rafah ketika kendaraan mereka dihantam. Ketika ditanya tentang serangan itu, pihak militer mengirimkan kepada AFP sebuah pernyataan. Penyelidikan awal yang dilakukan menunjukkan bahwa kendaraan tersebut dihantam di wilayah yang dinyatakan sebagai zona tempur aktif. Meskipun serangan itu menandai pertama kalinya seorang pegawai internasional PBB terbunuh dalam perang Gaza, sejumlah staf besar lokal ini juga sebelumnya dikabarkan telah terbunuh. Learn of the death of a United Nations Department of Safety and Security staff member, an injury to another DSS staffer when their UN vehicle was struck as they traveled to the European hospital in Rafah this morning. The Secretary General condemns all attacks on UN personnel and calls for a full investigation. He sends his condolences to the family of the fallen staff member. With the conflict in Gaza continuing to take a heavy toll, not only on civilians but also on humanitarian workers, the Secretary General reiterates his urgent appeal for an immediate humanitarian ceasefire and for the release of all hostages. Kompleks Masjid Al-Aqsa diserbu oleh pemukim ilegal Israel pada Selasa 14 Mei 2024 waktu setempat. Bahkan mereka mengibarkan bendera Israel di halaman Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki. Bendera Israel itu dikibarkan faktanya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Israel. Tapi akhirnya pengibar bendera Israel ilegal itu diperintahkan untuk menurunkannya oleh pasukan pendudukan. Pemukim juga memasang bendera Israel di area gerbang Mughrabi, di mana gerbang itu yang digunakan pemukim ilegal Israel untuk menyerbu masjid. Adapun Masjid Al-Aqsa adalah tempat tersuci ketiga umat Islam. Sementara itu rekaman yang diverifikasi oleh Al Jazeera menunjukkan seorang pria memegang bendera ketika seorang petugas polisi Israel berbicara dengannya. Insiden ini pun menyusul seruan yang dibuat oleh Beadenu, sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperkuat hubungan masyarakat Yahudi dengan tempat suci tersebut agar bendera Israel dikibarkan di Masjid Al-Aqsa pada 14 Mei 2024. Kendati demikian, penyerbuan kompleks tersebut merupakan kejadian yang dinilai biasa. Menurut hukum Yahudi, orang Yahudi dilarang memasuki bagian manapun karena sifat suci situs tersebut. Pihak berwenang Israel pun juga berulang kali melarang warga Palestina memasuki lokasi salat Jumat sejak 7 Oktober 2023 lalu. Sehingga hal itu memaksa banyak orang untuk salat di jalan-jalan dekat kota tua. Pada tahun-tahun sebelumnya, pasukan Israel juga menyerang jemaah Palestina di dalam masjid. Palestina pun menuduh Israel secara sistematis melakukan upaya Yahudisasi terhadap Yerusalem Timur, tempat Al-Aqsa berada, dan menghapus identitas Arab dan Islamnya. Sementara warga Israel merayakan hari kemerdekaan mereka hari ini, warga Palestina akan memperingati 76 tahun sejak Nakba pada Rabu 15 Mei 2024 besok. Sebagai informasi, Nakba merupakan peristiwa pembersihan etnis bersejarah Palestina untuk memberi jalan bagi pembentukan negara Israel. שימו לב, מי שעוצר אותי, יש לו דגל על השרוול שלו. אתה עושה את הדגל? בעזרת השם, תבוא, תתקדם בבקשה. חבר'ה, תתקדמו בבקשה. שחג שמח לכולם. Militer Israel mulai menggerahkan pasukan di dekat kota Rafah, Gaza Selatan. Badan PBB untuk pengungsi Palestina yaitu UNRWA menyebut Israel telah merebut perbatasan dan memerintahkan evakuasi.
Kini hampir 450.000 orang terpaksa meninggalkan Rafah sejak Senin 6 Mei 2024 lalu waktu setempat. Bahkan UNRWA menyampaikan orang-orang terus-menerus menghadapi kelelahan, kelaparan, dan ketakutan. UNRWA mengklaim sudah tidak ada tempat aman hingga gencatan senjata diharapkan segera tercapai. Sebanyak 100.000 orang telah mengungsi di Gaza Utara. Israel juga telah memerintahkan evakuasi baru di wilayah utara ketika mereka memerangi kebangkitan kembali Hamas di daerah-daerah yang dibom dan dibersihkan oleh pasukan darat pada awal perang. Itu berarti hampir seperempat penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta orang telah mengungsi hanya dalam seminggu terakhir, lebih dari 7 bulan setelah perang Israel-Hamas. Pasukan Israel juga memerangi militan Hamas di Gaza Utara, tempat tentara melancarkan operasi besar pada awal perang. Selain itu, pertempuran di Rafah juga telah membuat 2 penyeberangan perbatasan utama ke Gaza Selatan sebagian besar tidak dapat diakses. Sementara itu, penyeberangan yang baru dibuka di utara hanya memungkinkan masuknya sedikit bantuan. Organisasi-organisasi kemanusiaan menyatakan mereka berjuang untuk menyediakan persediaan makanan, tenda dan selimut yang semakin menipis bagi sejumlah besar pengungsi baru. Di sisi lain, Israel menggambarkan Rafah sebagai benteng terakhir Hamas di Gaza dan mengatakan pihaknya harus beroperasi di sana untuk mengalahkan kelompok tersebut. Demikian live breaking news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.